Kisah ketiga, kunjungan Rasulullah ke surga dan neraka saat Isra Mi'raj. Saat Rasulullah berada di langit, kemudian dihamparkanlah sebuah permadani hijau kepada beliau. Permadani itu memancarkan sinar bagaikan sinar matahari hingga membuat Rasulullah silau. Lalu Rasulullah ditempatkan di atas permadani itu dan dibawanya pergi. Kemudian Rasulullah melihat arsy yang sangat luas. Allah SWT lalu mendekatkan Rasulullah kepada sandaran arsy. Kemudian meneteslah suatu tetesan dari arsy yang jatuh pada lidah Rasulullah SAW. Ternyata tetesan itu dirasa Rasulullah sangat manis sekali. Bahkan belum ada satu orang pun yang pernah merasakan sesuatu yang lebih manis dari tetesan itu. Allah SWT lalu memberikan pengetahuan kepada Rasulullah informasi tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang ke depan. Lidah Rasulullah lalu menjadi lancar setelah mengalami kilauan sebab kewibawaan Allah SWT. Rasulullah lalu berucap, At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya artinya, segala penghormatan, kebahagiaan dan kebaikan adalah milik Allah. Allah SWT lalu berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya artinya, sejahtera atasmu wahai Nabi, rahmat dan keberkahan Allah. Rasulullah lalu menyahut, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya artinya, sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang sholih. Allah SWT lalu berfirman kepada Rasulullah, Wahai Muhammad, aku mengangkatmu sebagai kekasih, sebagaimana aku telah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil, dan aku mengajakmu berbicara, sebagaimana aku pernah benar-benar mengajak Musa berbicara, dan aku jadikan umatmu sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia, dan aku jadikan mereka umat yang pertengahan, dan aku jadikan mereka umat yang pertama dan yang terakhir. Oleh sebab itu, ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, dan jadilah kamu tergolong orang-orang yang bersyukur. Kemudian, Allah menerangkan kepada Rasulullah beberapa perkara yang tak diizinkan diberitahukan. Lalu, diwajibkanlah sholat sehari 50 waktu kepada Rasulullah dan umatnya. Setelah Allah memberikan janji-janjinya kepada Rasulullah dan membiarkan Rasulullah selama waktu yang Allah kehendaki, maka berfirmanlah Allah kepada Rasulullah, Pulanglah kepada umatmu dan sampaikanlah firmanku kepada mereka. Lalu permadani yang Rasulullah tumpangi membawa beliau naik turun dan sampai di Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah melihat Jibril dengan hatinya, sebagaimana Rasulullah melihat dia di depan dengan mata kepalanya. Jibril lalu berkata, Semoga Allah menganugerahimu kesejahteraan yang tak pernah Dia anugerahkan kepada seorang pun dari makhluknya, baik malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Dan sesungguhnya Allah telah menyampaikan kamu ke tempat yang tak pernah dicapai oleh seorang pun dari penghuni langit dan bumi. Maka berbahagialah kamu dengan kedudukan tinggi dan kemuliaan luhur yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Oleh karena itu bersyukurlah kepadanya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi karunia, lagi menyukai orang-orang yang bersyukur. Rasulullah lantas memuji kepada Allah atas semua itu. Kemudian berangkatlah Rasulullah dan malaikat Jibril menuju surga. Lalu sampailah keduanya di surga atas izin Allah SWT. Di sana malaikat Jibril tak membiarkan suatu tempat yang terlewatkan kecuali menerangkan tempat-tempat surga kepada Rasulullah SAW. Di surga, Rasulullah melihat gedung-gedung yang terbuat dari mutiara, permata, dan zabarjat. Rasulullah juga melihat ada pohon-pohon dari emas merah. Rasulullah juga melihat hal-hal yang tak pernah diketahui manusia pun baik dilihat, didengar, dan terlintas di hati. Rasulullah melihat surga sudah benar-benar dibuat dan siap untuk ditempati. Banyak sekali informasi dan pengetahuan yang didapat Rasulullah saat di surga. Tempat itu adalah tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan. Itulah tempat yang kelak akan menjadi hunian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Mereka akan kekal dan bahagia di dalamnya.
dan dapat menikmati fasilitas yang super nikmat di dalamnya. Rasulullah dan Jibril lantas berkunjung melihat neraka. Di sana Rasulullah diperlihatkan belenggu-belenggu dan rantai-rantai neraka. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dikisahkan bahwa pada saat Rasulullah di langit, beliau diperlihatkan ada suatu kaum yang perutnya besar bagai rumah yang dipenuhi ular-ular, sampai ular itu terlihat dari luarnya. Jibril kala itu lalu menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang pemakan riba. Diriwayatkan juga pada hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah juga melihat ada sejumlah pria yang digunting bibirnya dengan gunting berapi. Malaikat Jibril lalu menjelaskan kepada Rasulullah bahwa mereka adalah para khotib yang suka perintah kebaikan, tapi mereka lupa dengan dirinya sendiri. Inilah balasan bagi orang-orang yang suka memerintahkan berbuat kebaikan kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Selain itu, masih banyak lagi fenomena-fenomena yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah berkunjung ke surga dan neraka, Malaikat Jibril lantas mengajak Rasulullah keluar dari langit demi langit. Lalu berjumpalah Rasulullah dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya, "Apakah yang telah diwajibkan Allah kepada engkau dan umatmu?" 50 sholat, jawab Rasulullah. Nabi Musa lalu menanggapi, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali sehari, dan aku pun sudah mencoba orang-orang dan berusaha keras terhadap Bani Israel. Maka kembalilah kepada Tuhanmu, maka mintalah keringanan kepadanya." Kemudian kembalilah Rasulullah kepada Allah SWT. Lalu Allah mengurangi 10 jumlah sholat hingga menjadi 40. Sesudah itu datanglah kembali Rasulullah kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa memerintahkan untuk nego karena 40 sholat dirasa masih berat. Rasulullah lalu kembali lagi kepada Allah dan dikurangilah 10 jumlah sholat hingga menjadi 30. Lalu nego lagi hingga jumlah sholat menjadi 5 kali. Namun setelah datang kepada Nabi Musa, Rasulullah diminta untuk meminta keringanan lagi kepada Allah SWT. Namun Rasulullah merasa malu apabila meminta keringanan lagi kepada Allah. Akhirnya Rasulullah menerima sehari sholat 5 kali. Di saat Rasulullah lewat, maka Rasulullah mendengar sebuah seruan, "Aku telah sampaikan kefarduanku dan telah kuberi keringanan hamba-hambaku." Dalam riwayat lain dikatakan, "Dan aku beri balasan atas suatu kebaikan 10 kali lipatnya." Kemudian pulanglah Rasulullah bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril tidak berpisah dengan Rasulullah, dan Rasulullah tidak pula berpisah dengan Jibril. Lalu akhirnya sampailah Rasulullah di bumi di lokasi tempat tidur Rasulullah. Perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa itu hanya terjadi dalam waktu 1 malam saja. Itulah beberapa peristiwa menakjubkan yang dialami Rasulullah selama Isra Mi'raj di malam tanggal 27 Rajab. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.